Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin ingatkan satu hal kepada kita, yaitu bahwa Tuhan itu penuh dengan anugerah. Jadi jangan hanya bergantung kepada kita rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin begini, apalah kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak juga. Tentu itu penting, tetapi maksudnya jangan pernah lupa seumur hidup kita bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan ini untuk supaya kami lebih memahami lagi, mendalami lagi tentang anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 9 ayat 7. Yohanes 9 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Dia pulang dari kolam itu kemudian dengan mata yang sudah celik. Bermacam-macamlah hal terjadi sesudah itu. Ada yang bilang, oh dia mirip, oh dia begini, bukan dia itu, bukan yang suka minta-minta di depan pintu itu, di depan gerbang itu, bukan. Nah, lebih gawat lagi, para pemimpin agama waktu itu menghakimi dia sampai mengusir dia dari bait Allah. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua bahwa satu itu, mari lebih lagi bergantung kepada anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dia tidak minta. Ya. Waktu Yesus datang kepadanya, dia tidak pernah minta. Tuhan minta supaya saya bisa melihat. Bartimeus, nanti silahkan sudah baca dalam Injil Markus, itu Bartimeus katakan, Tuhan tanya dia, mau apakah engkau daripadaku? Bartimeus dengan jelas mengatakan, Rabi, mohon aku dapat melihat. Jelas, di sini tidak. Jadi di sini murni adalah anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama sadar sekarang, misalnya, ada satu cerita, ada orang kaya raya sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dia sesak nafas, diberi oksigen, kemudian setelah 3 hari dia pulang. Dia ditagih kemudian, berapa tagihannya? Oh, itu perlu 8 juta. Berapa katanya? 8 juta. Setelah itu dia menangis. Dokternya bilang, Pak, ini kita bisa dinegosiasikan ini biaya. Dokternya bilang biaya salah satu yang mahal itu biaya oksigen. Dia katakan, bukan, saya orang kaya, saya mampu bayar. Saya menangis karena apa? Sekarang umur saya sudah 70 tahun. Tetapi saya tidak pernah bayar 5 rupiah pun kepada Tuhan. Sadar atau tidak? Saya disadarkan betul bahwa rupanya saya masih bisa bernafas dengan tanpa bayar. Ini adalah anugerah Tuhan. Oh, banyak sekali saudara sekalian. Kalau saudara mau dengar kesaksian saya kira berjam-jam saya bisa saksikan pada saudara sekalian. Bagaimana berkali-kali saya mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah mujizat Tuhan. Satu kali saya pergi ke satu tempat, pulau ke-6 di Batam di sini. Saya sampai di jalan, supirnya kurang hati-hati, kemudian kami itu penuh dengan hamba Tuhan. Ada 8 orang kami dalam mobil itu, semuanya hamba Tuhan.
Dia salah sedikit, dia mau menghindari di pinggir itu, di tengah jalan ada lubang dan di pinggirnya rawa. Ketika dia masuk ke dalam rawa itu, malah dia banting kanan, sedang jalan berapa kecepatan? 100 km per jam. Maka kami jalan balik ke arah Batam lagi dengan 2 roda begini, saudara sekalian, 2 roda miring begitu, dan saya duduk depan tentu saja dengan buka jendela. Ya, walaupun ada AC-nya, saya biasa buka jendela. Dan kemudian saya merasa, saya kasih tangan saya begini, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Perkiraan saya ialah kepala saya pecah. Ya, karena dia jalan miring 70 meter, saudara sekalian. Bukan dekat. Tapi ternyata satu orang pun dalam mobil itu tidak yang tergores. Salah seorang asisten saya kemudian sampai kami ke tempat pelayanan, dia demam tinggi sampai pulang. Satu lagi juga begitu, sampai stres berat. Karena waktu itu persis lewat itu kepala desa. Dia kemudian tanya, berapa orang meninggal katanya. Dia lihat itu sudah remuk pinggir dari mobil itu. Dia diperkirakan paling tidak 4-5 orang mati. Itu anugerah Tuhan, salah satu anugerah Tuhan yang saya mau tunjuk kepada saudara sekalian. Tidak ada satupun saya tergores. Itu mobil itu mesinnya hampir copot. Tinggal satu lagi kaitannya. Dan kemudian diangkat, bawa ke Batam untuk diperbaiki. Sampai sekarang saya masih pakai mobil itu. Saudara sekalian, itu anugerah Tuhan yang kecil sekali. Ya, kalau dibandingkan. Orang ini tadi matanya buta kemudian melihat. Begitu banyak kita mengalami anugerah Tuhan. Saya yang seharusnya masuk ke neraka, mati binasa, tetapi Tuhan angkat saya, jadikan saya anaknya, jadikan saya hambanya. Itu tidak bisa kebayang, saudara sekalian. Dengan apaku membalas kasihnya? Tidak mungkin. Itu sebabnya mengapa hari ini saya mengajak semua saudara-saudara sekalian, terutama para hamba Tuhan, untuk lebih lagi bergantung kepada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, dalam hal rumah tangga kita, mari bergantung kepada anugerah Tuhan. Hanya Dia yang bisa membalikkan sesuatu yang berbahaya menjadi berkat untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya semua pemirsa juga yang di pedalaman, yang sedang menanam padi, yang sedang berkebun, yang sedang buat apa saja di pedalaman sana, kami berdoa supaya kami sadar bahwa tanaman padi kami bisa tumbuh karena anugerah Tuhan. Kebun kami bisa menghasilkan karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.